Pernah nggak sih kalian lagi cari VGA, terus nemu dua kartu grafis yang spesifikasinya kelihatan sama persis? Misalnya, sama-sama RTX 5070, yang satu buatan Asus harganya 11 jutaan, tapi yang satu lagi buatan Palit atau Genward yang cuma sekitar 10 jutaan. Lalu muncul pertanyaan nih, kalau chip GPU-nya sama, kenapa harganya harus beda? Apakah yang mahal otomatis lebih kencang? Apakah yang murah berarti kualitasnya jelek? Atau sebenarnya semua cuma masalah merek? Nah, hari ini kita akan membahas berbagai merek VGA yang paling populer di pasaran dan mencari tahu siapa yang cocok untuk siapa. Karena meskipun chip GPU di dalamnya sama, kualitas pendingin, suara kipas, fitur tambahan, hingga kualitas material yang digunakan bisa sangat berbeda. Dan kadang perbedaan itulah yang membuat harga melonjak jauh lebih tinggi. Asus. Kalau bicara soal brand VGA Premium, Asus hampir selalu jadi nama pertama yang muncul. Bahkan di komunitas PC Indonesia sering muncul candaan kalau ada logo Asus siap-siap berbayar lebih mahal. Memang ada benarnya sih, Asus mempromosikan diri sebagai brand premium baik untuk Nvidia maupun AMD. Produk andalan mereka adalah seri ROG Strix. Kalau kalian pernah melihat ROG Strix secara langsung, ukurannya itu seringkali lebih besar ya. Pendinginnya besar, heatsinknya tebal, kipasnya besar, dan RGB-nya juga melimpah. Semua itu dibuat untuk menjaga suhu tetap rendah dan memberi ruang yang lebih besar bagi GPU untuk bekerja di performa yang maksimal. Selain ROG Strix, Asus juga punya seri TUF Gaming. Di Indonesia, seri ini sangat populer karena dianggap lebih masuk akal aja. Masih punya kualitas yang bagus, masih menggunakan material yang premium, tetapi tampilannya lebih sederhana dan tidak terlalu fokus pada RGB. Keunggulan utama Asus adalah kualitas rakitan dan pendinginnya. Namun kekurangannya juga sangat jelas, yaitu harga. Banyak orang merasa mereka membayar lebih mahal dibanding peningkatan performa yang didapat. MSI. Kalau Asus sering dianggap premium, MSI biasanya dianggap sebagai pilihan yang paling aman. Tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, dan umumnya memiliki reputasi yang cukup baik. MSI terkenal berkat teknologi pendinginnya yang sudah dikembangkan selama bertahun-tahun nih. Karena itulah banyak pengguna yang merasa kartu grafis MSI cenderung lebih senyap dibanding beberapa kompetitornya. MSI punya beberapa lini produk. Yang paling premium adalah MSI Supreme. Ini adalah seri flagship mereka yang ditujukan untuk pengguna entusias. Materialnya terasa premium, desainnya elegan, dan kualitas pendinginnya yang sangat baik. Di bawahnya ada Gaming X yang menjadi favorit banyak gamer. Sedangkan untuk pengguna yang lebih memperhatikan budget, ada seri Ventus. Nah, disinilah kalian harus lebih teliti, karena seri Ventus dibuat untuk menekan harga. Beberapa komponen atau material yang digunakan bisa lebih sederhana dibandingkan seri di atasnya. Meski begitu, MSI tetap menjadi salah satu pilihan paling aman ya bagi banyak pengguna. Gigabyte. Mereka punya banyak pilihan, mulai dari mode entry level sampai mode premium. Salah satu seri paling populer adalah Gaming OC. Banyak orang menganggap seri ini sebagai titik tengah yang ideal, tidak semahal Asus, tetapi juga tidak terasa murahan. Gigabyte juga punya seri premium bernama Aorus. Beberapa model bahkan dilengkapi layar LCD kecil yang bisa menampilkan suhu, animasi, atau gambar custom kalian. Salah satu teknologi yang sering dipromosikan Gigabyte adalah sistem kipas yang berputar dengan arah yang berbeda untuk mengurangi turbulensi pada udara. Kekurangan yang sering dikeluhkan pengguna adalah software bawaan mereka yang kadang kurang konsisten dibandingkan kompetitor lainnya. Tetapi secara keseluruhan, Gigabyte tetap menjadi pilihan yang sangat solid. Sapphire. Kalau kalian pengguna AMD Radeon, ada satu nama yang hampir selalu muncul dalam rekomendasi, yaitu Sapphire. Di kalangan pengguna AMD, Sapphire memiliki reputasi yang sangat kuat. Banyak orang bahkan menganggap Sapphire sebagai pasangan terbaik untuk GPU Radeon. Karena fokus itulah mereka bisa mengoptimalkan produknya dengan sangat baik. Seri premium mereka adalah Nitro Plus. Kualitas rakitannya sangat baik dan sering dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia Radeon. Sedangkan bagi pengguna yang ingin lebih hemat, ada seri Pulse. Meski lebih murah, kualitas pendinginnya tetap sangat baik kok. Hal yang menarik dari Sapphire adalah perhatian mereka terhadap kemudahan perawatannya. Beberapa model memungkinkan kipas diganti dengan lebih mudah dibanding kebanyakan brand lain. Karena itulah Sapphire sering menjadi pilihan pertama bagi para penggemar Radeon. XFX.
Masih dari kubu AMD, ada XFX. Kalau Sapphire identik dengan kualitas premium yang elegan, XFX lebih fokus pada performa dan pendinginan. Desain mereka cenderung sederhana, mayoritas berwarna hitam tanpa banyak ornamen, tidak terlalu banyak RGB, tidak terlalu banyak aksen yang berlebihan. Tapi jangan salah, pendinginannya seringkali sangat besar. Bahkan beberapa model terkenal karena panjangnya yang luar biasa. Karena itu sebelum membeli XFX, pastikan dulu casing kalian cukup besar ya. XFX sangat disukai pengguna yang lebih peduli pada performa dan suhu dibanding penampilan. Power color. Kalau XFX tampil sederhana, Power color justru tampil agresif. Seri paling terkenal mereka adalah Red Devil. Nama yang cukup menggambarkan karakternya. Desainnya besar, berani, dan sangat menonjol. Pendinginnya masif. Konsumsi dayanya juga sering lebih tinggi. Karena itu Power Color sering menjadi pilihan para pengguna AMD yang suka melakukan overclock. Untuk pengguna biasa, Power Color juga memiliki seri Hellhound. Seri ini lebih kalem, tetapi tetap menawarkan kualitas pendinginan yang sangat baik. Salah satu fitur yang sering ditemukan pada Power Color adalah Dual BIOS. Dengan fitur ini, pengguna bisa memilih mode senyap atau mode performa hanya dengan mengubah posisi saklar kecil pada kartu grafis. Palit. Kalau ada brand yang sangat populer di Indonesia karena alasan harga, itu adalah Palit. Palit dikenal sebagai brand yang fokus memberikan performa tanpa banyak tambahan yang tidak perlu. Mereka tidak terlalu mengejar desain mewah, tidak terlalu mengejar fitur unik, yang penting GPU berjalan dengan baik, dan harganya kompetitif. Karena itulah, Palit sering menjadi pilihan favorit para pemburu value. Dulu memang ada beberapa mitos nih tentang kualitas Palit, tetapi reputasi tersebut sudah lama berubah. Saat ini Palit termasuk salah satu produsen yang cukup dapat dipercaya jika tujuan kalian adalah mendapatkan performa yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Palit hampir selalu layak masuk daftar pertimbangan kalian ya. Zotac. Zotac punya satu keunggulan yang membuat mereka berbeda dari banyak kompetitor, yaitu ukuran. Ketika banyak VGA modern semakin besar dan semakin tebal, Zotac tetap rajin merilis model yang lebih ringkas. Ini membuat mereka menjadi favorit para pengguna mini ITX dan small form factor PC. Buat kalian yang ingin merakit PC kecil seperti konsol, Zotac sering menjadi solusi nih. Namun, ukuran yang lebih kecil juga punya konsekuensi. Kipas biasanya harus bekerja lebih keras. Akibatnya tingkat kebisingan kadang sedikit lebih tinggi dibanding kartu yang ukurannya jauh lebih besar. Galax. Di Indonesia, Galax adalah nama yang cukup populer, terutama bagi mereka yang suka PC bertema putih. Galax dikenal karena sering menghadirkan kartu grafis berwarna putih ketika brand lain lebih fokus pada warna hitam. Mereka juga memiliki seri Hall of Fame atau HOF. Seri ini ditujukan untuk overclocker ekstrim dan sering digunakan dalam berbagai percobaan pemecahan rekor dunia. Namun untuk penggunaan biasa, Galax tetap menarik karena kombinasi desain yang unik dan harga yang relatif kompetitif. Colorful. Colorful adalah salah satu produsen terbesar dari Asia yang beberapa tahun terakhir ini semakin dikenal secara global. Mereka terkenal berani mencoba hal-hal yang tidak biasa, mulai dari tombol overclock fisik hingga layar LCD pada kartu grafis. Karena keberaniannya bereksperimen, produk Colorful sering terlihat berbeda dibandingkan brand lain. Bagi sebagian orang ini sangat menarik ya, bagi sebagian lainnya mungkin terasa berlebihan. Namun satu hal yang tidak bisa dibungkiri adalah Colorful selalu berhasil membuat produknya terlihat unik. PNY. Kalau sebagian brand berusaha terlihat keren dan penuh RGB, PNY justru memilih pendekatan yang berbeda. Mereka lebih fokus pada stabilitas dan profesionalisme. Karena itulah banyak pengguna workstation dan konten kreator yang menyukai PNY. Desainnya sederhana, tidak banyak gimmick, tapi terkenal stabil dan dapat diandalkan. Kalau pekerjaan kalian melibatkan rendering video, desain 3D, atau pekerjaan profesional lainnya, PNY adalah salah satu pilihan yang layak dipertimbangkan. ASRock. Awalnya ASRock lebih dikenal sebagai produsen motherboard, namun sekarang mereka juga cukup aktif di pasar GPU. ASRock terkenal agresif dalam harga. Seringkali mereka menawarkan fitur yang biasanya hanya ada produk yang lebih mahal, misalnya pendingin besar, backplate metal, atau pencahayaan RGB.
Karena masih berusaha memperbesar pangsa pasar, produk ASRock sering memiliki harga yang menarik dibandingkan kompetitor yang lebih mapan. Bagi pengguna yang suka mencari value terbaik, ASRock sering menjadi pilihan yang patut diperhatikan. Jadi pilih yang mana? Kalau kalian mencari kualitas premium dan tidak terlalu memikirkan harga, Asus masih menjadi salah satu pilihan yang terbaik. Kalau ingin keseimbangan antara kualitas, suhu, dan harga, MSI serta Gigabyte biasanya menjadi pilihan yang aman. Kalau kalian pengguna AMD, Sapphire hampir selalu masuk daftar rekomendasi teratas. Kalau mengejar value dan harga terbaik, Palit, Genward, atau ASRock bisa menjadi pilihan yang sangat menarik. Sedangkan untuk build kecil, Zotac sering menjadi penyelamat. Pada akhirnya, tidak ada brand yang sempurna untuk semua orang. Yang terpenting adalah menyesuaikan pilihan dengan budget, ukuran casing, kebutuhan pendinginan, dan tentu saja selera masing-masing. Sekarang giliran kalian, VGA merek apa yang sedang kalian pakai saat ini? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk konten penjelasan singkat lainnya. Bye!